dari pihak kuasa hukum pemohon menyatakan bahwa jika perpu ataupun persidangan kali ini kemudian hakim menolak, kemudian akan mengajukan gugatan lagi soal undang-undangnya. Ini nanti apa yang akan membedakan, dan kemudian apakah sudah cukup puas begitu dengan alasan yang disampaikan oleh dari pihak dari pihak termohon soal logika politik tadi itu loh Pak? Ya, jadi begini, pertama setelah membaca keterangan pemerintah tidak kita temukan bantahan sama. Jadi hanya keterangan proses perpu dan proses prosedur dan DPR. Menurut kami ada beberapa catatan yang kritis. Pertama adalah tadi saya menggunakan logika politik. Kenapa logika politik? Karena pemerintah dengan DPR pendekatannya pendekatan politik dengan mengabaikan prinsip-prinsip seperti proses dan prosedur kaitannya persetujuan perpu itu kapan dia harus disetujui, ditolak atau diterima di sidang kapan. Yang kedua, kenapa sih kalau kita belajar beberapa peristiwa ada beberapa yang disetujui seperti perubahan KPK, undang-undang KPK, sampai presiden nggak mau tanda tangan, padahal sudah setuju. Nah ini perlu itu tidak sampai persetujuan waktu itu, tidak sampai semua, karena ada panggilan sidang di sini tanggal 20, tanggal 16 langsung disetujui presiden, tanggal 18 diundangkan. Ini sebenarnya ada apa dengan perpu itu, kan gitu. Nah oleh karena itu kami nanti sudah siap untuk uji materi lagi. Ujinya ini dua, formil dan material. Jadi proses dan prosedur persetujuan DPR itu nanti akan disampaikan Pak Yani. Kemudian yang kedua adalah materialnya tidak berubah, hanya berubah perspektif undang-undangnya saja. Jadi perpu kemudian jadi undang-undang. Jadi tetap kami tiga pasal yang krusial itu yang membahayakan dan mematikan demokrasi, kemudian ada imunitas dan menafikan keberadaan seperti DPR dan BPK. Anehnya DPR menyetujui itu aneh menurut kami. Karena apa? Kewenangan dia di bidang budgeting negara itu diamputasi dan menerima dengan baik kecuali PKS. Nah, oleh karena itu dalam waktu dekat, mungkin 1 minggu 2 minggu ini, saya kira itu. Silakan Pak Yani. Ya, yang pertama tadi kita sudah mendengar secara jelas apa yang dikemukakan oleh Wakil Presiden yaitu Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa perpu ini disahkan oleh DPR pada masa sidang 3. Kalau kita lihat kalender DPR itu masa sidang 3 itu dimulai tanggal 29 Maret, berakhirnya adalah sidang akhir yang pada pengesahan itu tanggal 12 Mei 2020. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini Perpu 1 tahun 2020 ini diteken Presiden pada tanggal 31 Maret. Tanggal 31 Maret ditandatangani, terus diserahkan kepada DPR pada awal April. Saya lupa tanggal persis, tapi pada awal April. Nah, kalau kita merujuk pada pasal 22 ayat 1 memang pemerintah masih punya kewenangan untuk mengeluarkan Perpu Presiden. Walaupun saya masih berpandangan bahwa pasal 22 ini kehilangan secara filosofis maupun sosiologis maupun institusional. Apa sebabnya saya mengatakan bahwa pasal 22 ayat 1 itu telah kehilangan alasan filosofis? Karena kewenangan membentuk undang-undang itu sudah tidak di tangan Presiden lagi. Sudah bergeser dia. Dulu pasal 5 ayat 1, sekarang bergeser pasal 20 ayat 1. Yang kedua, ada lembaga baru. Lembaga baru itu adalah DPD. Nah, ini belum pernah disinggung di DPD ini. Dewan Perwakilan Daerah. Dalam konteks anggaran, maka DPR dan pemerintah harus memperhatikan, mempertimbangkan sungguh-sungguh dari pandangan dan pendapat dari DPD, khususnya yang berhubungan dengan perpajakan, karena ini ada konteks perpajakan. Urusan adalah untuk keuangan pusat dan daerah dan sebagainya. Nah, karena kita mengetahui bahwa ini telah ditandatangani Presiden dan ayat 2 Perpu tersebut jelas, tegas, tidak multitafsir menyatakan Perpu yang sudah dikeluarkan oleh Presiden itu harus mendapat persetujuan DPR. Jadi forum DPR pada masa sidang berikutnya. Artinya
Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Perpu ini dikeluarkan pada masa sidang 3, maka menurut Undang-Undang Dasar Pasal 22 ayat 2, DPR forumnya nanti ada pada masa sidang berikutnya. Kapan masa sidang berikutnya? Adalah sidang 4. Nah, setelah reses ini, baik DPR menyetujui maupun menolak. Itu yang pertama. Jadi menurut kami ini prematur. Yang pertama ada cacat prosedural dan formal, itu prematur. Yang kedua adalah kita melihat mekanisme pengambilan keputusan kemarin. Kalau mekanisme forum memang sudah ada perubahan tata tertib bahwa rapat melalui Zoom menjadi sah. Tapi dalam rangka pengambilan keputusan menurut kami ada cacat dulu seperti itu. Kenapa? Karena jelas satu fraksi menolak. Paripurna itu adalah forum kedaulatan, forum kekuasaan anggota DPR. Bukan forum kekuasaan fraksi. Bisa fraksi menyampaikan pandangannya, tapi kalau ada anggota DPR dia berbeda pandangannya, maka wajib bagi pimpinan sidang untuk memperhatikan tersebut. Nah, karena jelas satu fraksi menolak, maka tidak boleh diambil dengan cara aklamasi yang ketok palu. Kemarin kita bisa lihat di video Ibu Puan sebagai Ketua DPR menyatakan apakah Perpu ini disetujui ketok atau tidak. Maka harus mekanismenya pengambilan keputusan. Bagaimana cara mekanisme pengambilan keputusan? Di DPR itu ada 2. Kalau menyangkut nama orang maka putnya tutup. Kalau menyangkut tidak nama orang maka putnya berdiri. Nah, karena ini tidak menyangkut nama orang, kebijakan, maka bisa terbuka. Nah, bagaimana mekanismenya terbuka? Nah, itu teknis saja. Bisa dari fraksi yang kecil atau bisa fraksi yang besar atau diselang-seling. Nah, contohnya pimpinan rapat pada waktu itu seharusnya mengatakan fraksi Indonesia Perjuangan, fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyetujui Perpu berdiri. Nanti itu ada yang menghitung tuh. 1, 2, 3. Oke, catatannya 100 contoh. Oke. Yang menyatakan menolak ada atau tidak? Kalau tidak ada maka dibuat 0. Yang menyatakan absen kalau tidak ada dibuat 0. Berikutnya juga sampai ke fraksi yang terakhir. Kita tidak melihat mekanisme itu yang diambil seperti itu. Artinya forum pengambilan keputusan berdasarkan suara karena berbeda itu tidak dilakukan. Itu yang kami kemukakan, itu cacat formal dan cacat prosedural yang kedua. Oleh karena itu nanti itu akan kita uji lagi nanti. Ya, kita sudah feeling, kita ini feeling bukan paranormal. Ini pasti Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan ini karena objek ya Pak ya. Objeknya sudah kehilangan, nggak ada masalah. Maka kita tadi akan mengajukan gugatan baru. Gugatan baru tadi sudah dikemukakan oleh Pak Zainal ya, secara substansi masih sama dengan pasal-pasal, mungkin kita diskusikan ada pasal-pasal lain juga mungkin akan diuji. Tapi juga pemohonnya. Nah, ini lebih menarik lagi nih. Pemohonnya kemarin kita 24 orang, sesungguhnya yang mau itu 53 lebih, cuman hanya masalah administrasi. Mungkin nanti perorangannya juga bertambah, ditambah dengan berbagai macam ormas. Nah, ini banyak sekali ormas-ormas yang mau berpartisipasi, yang mau juga ikut terlibat di dalam proses permohonan dan uji undang-undang ini. Saya kira persidangan yang berikut akan lebih menarik dan kita berharap kondisi COVID ini sudah selesai sehingga masyarakat dan rakyat juga bisa menyaksikan persidangan ini. Saya kira itu. Pak, berarti penegasan tadi setelah ini masihkah akan ada sidang atau akan dibawa oleh rapat majelis? Tadi tergantung rapat kami sudah menyerahkan kepada keputusan Mahkamah Majelis, nanti MK. Kalau MK menganggap bahwa ini sidang dilanjutkan, kami akan mempersiapkan ahli-ahli kami. Berarti ini sekarang bolanya ada di majelis hakim, mereka sedang rapat, Ya. kalau dilanjutkan akan diundang kembali. Ya. Nah, mereka akan rapat itu setelah menerima Bukti tadi. Oh, dari Ya. pihak termohon. Ya, karena memang format acaranya gitu Pak Zainal Ya, jangan sampai itu kan hanya statement, tapi dokumen asli. dokumen hukumnya mana? Jadi tunggu dulu dari pihak mereka, nanti majelis hakim bermusyawarah ya. Pak ini mungkin mau nambahkan. Baik, teman-teman wartawan, sebagai sebuah info bahwa kami tim kuasa juga telah melakukan studi perbandingan terhadap perkembangan yang ada, khususnya adalah Perpu ini. Perpu ini adalah hukum darurat, teman-teman sekalian, sehingga hukum darurat itu harus berlaku dengan waktu yang jelas dan tegas, karena ini menyangkut keberlakuan hukum darurat sendiri. Dalam sistem hukum kita, hukum darurat itu punya keberlakuan di pasal 22 ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa dia harus berlaku sampai dengan dibahas pada masa sidang berikutnya. Sekarang kalau sampai terlalu cepat seperti ini, maka tadi disampaikan oleh Prof. Zainal di muka, ini menggunakan logika politik, yaitu masalah benar atau salah belakangan, yang penting proses maju. Jadi ada persoalan bahwa jangan-jangan Perpu ini disahkan hanya karena persoalan ini sedang diuji, dan jangan sampai kemudian jadi satu orang saja yang kemudian dipersalahkan kalau ini kemudian harus gagal, yaitu hanya presiden. Jadi di bawah